warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu soimin dan soimat, mu'takifin wal mu'takifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu yang terakhir di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab, kita bertawassul dengan Fatihah kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita telaah dari ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, tentu kita akan dapati banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syariat yang memang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam yang ketiga ini. Tetapi ternyata ayat yang berkaitan dengan siapa yang berhak menerima zakat telah menjadi konsensus para ulama. Ini hanya disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu ayat, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Kalau perintahnya banyak sekali kita dapati, bahkan perintah zakat yang dibarengi dengan perintah sholat kita dapati hampir 38 ayat. Tentu ini menunjukkan bahwa posisi zakat dalam Islam amatlah penting, sehingga orang yang istiqomah dalam sholatnya tetapi dia enggan membayarkan zakat, tentu sholatnya sia-sia. Atau orang yang hanya membayar zakat tapi tidak sholat,
sama saja. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, ketentuan satu ayat tentang siapa yang berhak menerima zakat ini juga menunjukkan tentang kekhususan syariat ini, bahwa syariat zakat adalah syariat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mereka yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, kata ulama, as-shadaqat jamak dari shadaqah. Kita sering bahas masalah ini, bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa kata shadaqah tidak hanya bermakna sedekah, tetapi kata shadaqah juga maknanya adalah zakat. Dari mana para ulama tafsir menyimpulkan bahwa kata shadaqah pada ayat 60 surah At-Taubah adalah zakat? Beliau mengatakan diambil dari kata faridotam minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama fikih di dalam kitab-kitab mereka membagi sedekah itu ada sedekah tatawwu yang kemudian kita mengenal dengan kata sedekah. Yang kedua adalah sedekahul wajibat, sedekah yang wajib, wahia az-zakah, yaitu zakat. Kalau sedekah sunnah tentu kita mudah memahaminya, karena semua bentuk kebaikan dari setiap hamba Allah, dari setiap mukmin yang ia berikan bahkan kepada keluarga dekatnya sendiri, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ini disebut dengan sedekah. Tentu yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Tetapi ayat ini ketika Allah menyebutkan kalimat as-shadaqat, karena ada diidhofahkan dengan kalimat fariidatan minallah, maka ulama sepakat yang dimaksud ayat ini tiada lain adalah zakat. Innamas shadaqatu, sedangkan kalimat innama dalam bahasa Arab, innama itu disebut dengan adatul hasr. Apa faedahnya adatul hasr? Bahwa sedekah wajib ini tidak boleh diberikan di luar orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Inilah urgensinya kenapa kita memahami ayat ini, agar supaya syariat Allah Subhanahu wa taala tentang zakat ini diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Sebab ketika itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka kalau itu diberikan secara pribadi, maka otomatis orang yang memberikannya belum dianggap memberikan zakatnya, karena dia memberikannya bukan pada orang yang berhak. Atau kalau seandainya zakat itu diberikan dari sebuah lembaga yang bernama Amil, misalnya di Indonesia ada lembaga Baznas, dulu Bazis, sekarang Baznas, namun diberikan kepada sesuatu yang tidak berhak, otomatis amanah dari para muzaki, orang-orang yang memberikan zakatnya dari sebuah lembaga, maka apa yang lembaga ini keluarkan tidak sah demi hukum. Misalnya yang belum lama viral kita lihat,
bahwa Basnas mengeluarkan zakat untuk MBG? Tentu tidak jelas. Walaupun alhamdulillah ini berita hoax. Karena tidak boleh, tidak ada satupun mau dikategorikan yang mana, ini harus jelas dulu ketentuan syariatnya. Baik. Baru kemudian innamas shadaqatu lil fuqara. Kalimat lil fuqara sampai kalimat wa fi sabilillah kemudian dikenal dalam fikih sebagai thamaniyati asnaf, 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Ayat ini kemudian dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Mu'adz ibni Jabalin hinama ba'athahu ilal Yaman. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat, ini dikuatkan dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan agar kiranya memberikan zakat yang diambil dari tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, yang kemudian diberikan kepada kelompok yang disebut di dalam Al-Quran. Hal yajibu ta'mimul asnaf ats-tsamaniyah. Kalau tadi ayat ini menjelaskan tentang siapa saja batasannya orang-orang yang berhak menerima zakat, ulama juga membahas apakah wajib memberikan zakat kepada seluruh kelompok yang 8 ini. Qala asy-Syafi'iyah yajibu sarfu jami'is shadaqat al-wajibati sawaun al-fitrah wa zakatil amwal ila thamaniyati asnaf. Pendapat yang pertama, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu ulama madhab yang paling banyak dianut di Indonesia, beliau mengatakan wajib memberikan zakat kepada seluruh kelompok yang 8 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya, kalau memang zakat itu dikumpulkan melalui lembaga amil, maka amil wajib mencari dan mengikhtiarkan lebih dulu 8 asnaf ini. Jadi kalau belum dicari sudah nyerah duluan, misalnya Pak Ustadz bilang praktis aja lah, udah cukup fakir miskin sama amil saja. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Alasannya karena ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jelas-jelas innamas shadaqatu lil fuqara. Lamnya dalam bahasa Arab maknanya lit tamlik, yang artinya memiliki kepada seluruhnya. Padallat ala anna shadaqat kulluha mamlukah lahum. Maka biasanya kalau memang ini wajib dibagikan kepada seluruh asnaf yang ada, ini pembagiannya adalah dihitung 1/8 dari seluruh dana yang terkumpul, dari seluruh beras yang terkumpul dari zakat fitrah atau uang yang terkumpul dari zakat mal. Ini masing-masing mendapatkan 1/8. Fakir 1/8, miskin 1/8, amil 1/8, riqab 1/8. Kalau kemudian ada satu asnaf yang misalnya sudah tidak ditemukan, kita sebagai amil sudah cari, oh ternyata yang memang tidak ditemukan salah satunya yang para ulama sepakat sudah tidak ada lagi adalah ar-riqab, yaitu budak. Maka otomatis yang 1/8 ini jatahnya ar-riqab
dibagi rata kembali pada sisanya yang 7 asnaf. Kalau ternyata kemudian ditemukan tidak ada juga yang lain, misalnya tidak ditemukan Ibnu Sabil, maka jatah Ibnu Sabil yang 1/8 dibagikan lagi kepada sisa kelompok yang ada. Ini cara menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat yang lain oleh para ulama yang lain, wa madhabul jumhur jawadu sorfiz zakati ila sinfin wahidin. Menurut pendapat jumhur ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, boleh-boleh saja katanya memberikan zakat itu hanya kepada satu kelompok, walaupun tetap dianjurkan untuk melihat siapa orang yang dianggap paling berhak. Sedangkan kelompok yang lain mengatakan kalau untuk zakat mal ini harus dicari minimal 3 asnaf, sedangkan untuk zakat fitrah ini boleh diberikan hanya untuk satu kelompok saja, yang dimana satu kelompok ini adalah fakir atau miskin. Dari sini kita bisa memahami, shaimin dan shaimat rahimakumullah, bahwa konsep zakat ini adalah berbagi. Nah, ketika konsepnya adalah berbagi, maka otomatis orang yang berhak menerimanya adalah orang yang memang butuh dan sangat memerlukannya. Sehingga ironis misalnya kalau kemudian zakat ini kita berikan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, atau ada pos-pos lain yang bisa untuk kegiatan itu. Contohnya sederhana, para ulama fikih memang berbeda pendapat tentang apakah masjid, kemudian ustadz, pembangunan jembatan, apakah ini masuk pada asnaf zakat atau tidak. Kalau kita cek dalam kitab-kitab fikih maupun tafsir ayatil ahkam, ternyata 4 madhab dalam ahlu sunnah wal jamaah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa untuk pembangunan masjid, madrasah, atau bahkan guru-guru yang mengajarkan agama sekalipun, ini tidak termasuk dalam 1 pun 8 asnaf ini. Nah, ini kan problem. Tetapi ketika kita mengambil pendapat yang lain, kalau memang hal ini amat-amat diperlukan, tentu nggak masalah. Contoh misalnya, dalam sebuah daerah yang terimbas bencana, kalau kita harus menerapkan tidak ada satupun klausa yang membolehkan pembangunan jembatan masuk untuk orang atau kelompok yang berhak menerima zakat, sementara dana ini sangat dibutuhkan. Sebab kalau tidak ada jembatan, ini transportasi dan komunikasi antar kampung, masyarakat akan kesulitan. Maka ini berlaku kaidah, ketika hal ini menjadi kebutuhan yang amat mendesak, maka ia boleh diprioritaskan. Ini yang saya maksud dengan bagaimana konsep zakat itu adalah berbagi kepada orang yang amat membutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa saja mereka yang berhak menerima zakat? Allah sampaikan yang pertama, lil fuqara. Ini kelompok yang jelas-jelas paling berhak untuk menerima zakat. Wal faqiru wa man laisa lahu malun wala kasabun yaqau mauqi'an min kifayatihi. Yang disebut fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta pula. Sudah tidak punya harta, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan.
Jelas ini kelompok yang paling menyedihkan. Maka dia yang berhak pertama kali. Wal masakin, yang kedua adalah orang miskin. Huwaladzi yuqaddaru ala kasabin, yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi penghasilan dari pekerjaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Ustadz, ini ada guru, dia punya pekerjaan, dia pun punya gaji. Ini kira-kira kalau saya mau kasih dana zakat untuk guru yang mengajar di madrasah, di TPA, ini masuknya dalam kategori fisabilillah atau dalam kategori miskin? Saya jawab, mari kita lihat fikih auliyawiyat di dalamnya. Skala prioritas. Betul orang ini atau ustadz ini punya penghasilan dari apa yang ia lakukan. Karena dia mengajar, mungkin ada honor mengajar. Tapi mari kita lihat, kalau memang honor yang ia terima dalam konsep hari ini misalnya jauh dari standar UMR, ini rasanya masih masuk dalam kategori miskin. Sebab kalau kita masukkan dalam kategori fisabilillah, ini masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Lebih baik ketika memang penghasilannya di bawah UMR, maka masukkan ia ke dalam miskin. Oh Pak Ustadz, dia ngajar juga di tempat lain. Pertanyaannya, ngajar di tempat lain memang dapatnya sampai 10 juta? Kan enggak juga. Mungkin pekerjaan utamanya dalam satu lembaga, sementara yang lain adalah hanya tambahan penghasilan saja. Maka mereka boleh masuk dalam asnaf al-masakin. Walaupun untuk menjaga kehormatan seorang guru, tentu kita akan menulis dana zakat yang diberikan kepada mereka, tidak perlu ditulis zakat asnaf miskin. Kasih saja sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Karena nggak boleh ditulis. Silakan dalam catatan amil ada laporannya. Oh, buat fakir segini, buat miskin segini. Tetapi jangan kemudian diberikan kepada mereka dalam bentuk nama miskin tadi. Ini yang sering terjadi pada masyarakat kita. Contoh misalnya santunan. Karena uang zakatnya ingin diberikan kepada orang-orang miskin, akhirnya mereka harus maju lebih dulu. Silakan ibu-ibu, janda-janda miskin diharap maju ke depan. Atau anak-anak yatim yang miskin harap ke depan. Dan subhanallah, kita tahu betul bagaimana syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah. Bagaimana mungkin kita malah mencontohkan berzakat tetapi kemudian dengan ingin dipuji orang lain, atau bahkan yang lebih miris lagi adalah menambahkan dengan menjatuhkan kehinaan kepada orang yang menerimanya. Bukankah zakat itu sebuah kewajiban? Bagaimana mungkin sebuah kewajiban mustahiknya yang datang kepada amil? Amil itu digaji dari zakat. Jadi bagaimana mungkin seorang amil malah mempertontonkan kemiskinan seseorang? Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Malah saya amati di Ramadan ini banyak orang yang, Pak Ustadz minta tolong santunan. Santunan anak yatim, santunan orang-orang miskin. Tapi anak yatimnya ditaruh di depan dulu semua. Acaranya jam 5, bukber. Jam 1 sudah dijemput, Pak. Mereka datang bukan berniat membahagiakan mereka yang miskin tadi, tetapi justru malah menambah penderitaannya. Dalam sisi psikologis ini jelas mengganggu. Orang akan merasa, wah itu orang miskin. Padahal konsep zakat tidak demikian. Ini konsep dari al-masakin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Ini yang masih diperdebatkan di negeri kita. Orang yang disebut sebagai amil, menurut mayoritas para ulama,
adalah mereka yang diberi mandat oleh al-jumhuriyah awil imam. Mereka yang diberi mandat oleh pemimpin, dalam hal ini presiden, raja, khalifah, untuk mengelola zakat. Maka berkali-kali saya sampaikan bahwa panitia yang dibentuk dalam masjid ataupun musola ini belum disebut sebagai amil, karena panitia yang dibentuk SK-nya bukan dari pemerintah, tapi SK dari yayasan, apalagi ada SK dari ketua DKM. Malah yang lebih miris lagi, ketua DKM-nya ya dia, ketua panitia zakat ya dia, yang menerima dia juga. Ini kan ironi, Pak. Bagaimana mungkin sebuah syariat yang agung ini dikelola serampangan? Bagaimana mungkin zakat dianggap sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu sebagai rizki tahunan? Tentu ini bertentangan dengan syariat Islam. Kalaupun kemudian panitia ingin membantu sebagai subamil misalnya, saya juga sering ditanyakan, maka lebih baik upah yang diberikan kepada si amil ini atau panitia ini bukan diambil dari dana zakat, tapi silahkan diambil dari dana sodako atau infak. Karena ketentuannya jelas, siapa yang berhak menerima zakat, siapa yang berhak menerima fidyah. Fidyah itu hanya boleh kepada orang miskin. Siapa yang berhak menerima infak dan sodako. Ini tentang amil, di mana dia wajib mendapatkan izin atau perwakilan dari pemerintah. Yang keempat, wal mu'allafah qulubuhum. Saya pernah jabarkan ini, saya masih ingat Ramadan lalu, di mana menurut penjelasan ulama, al mu'allafah qulubuhum ini terdiri dari dua kelompok, orang-orang Islam dan orang kafir. Saya diprotes, apa boleh Ustaz zakat buat orang kafir? Saya bilang menurut pendapat sebagian ulama boleh, tapi ada deskripsinya. Ini biar nggak salah paham. Kalau itu diberikan kepada orang kafir, ini memang pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, di mana pemberian zakat kepada orang kafir tujuannya adalah agar orang kafir ini akan bisa condong hatinya kepada Islam. Di zaman Rasulullah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam aqta Aba Sufyan bin Harb wa Safwan bin Umayyah wa Uyainah bin Hasan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan zakat kepada beberapa orang kafir. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan lain-lain. Tetapi kemudian apa yang dipraktekkan Nabi kita Muhammad SAW ini pada masa sahabat tidak dipraktekkan sama sekali. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innama la nu'ti alal islami syai'an faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas, kata beliau, kami tidak memberikan apapun kepada mereka yang masih kafir. Faman sya'a fal yu'min, yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Jadi nggak mungkin dana zakat kami berikan kepada mereka yang masih kafir. Maka ini yang diambil oleh mayoritas ulama, karena memang realitanya masih banyak orang-orang yang membutuhkan yang sudah masuk Islam, maka di negeri kita kemudian mengambil pendapat mayoritas ulama yang dimaksud dengan al-mu'allafah qulubuhum adalah mereka yang baru masuk Islam. Jadi kalau masih kafir tidak, tapi bagi mereka yang sudah masuk Islam atau kita menyebutnya dengan mu'allaf, maka ini diperbolehkan.
Yang kelima, wafir riqab. Ini yang sudah disepakati pula oleh ulama yang sudah tidak ada. Jadi dari 8 asnaf, satunya tidak ada, tinggal 7. Yang keenam, al-ghorimin. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, betapa realita hari ini banyak orang yang berhutang karena kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi zakat seringkali tidak bisa menjadi solusi. Padahal harusnya zakat bisa menjadi solusi. Kenapa banyak orang-orang yang berhutang padahal dia tidak mampu untuk membayarnya? Karena al-ghorimin, yang dimaksud dengan kata al-ghorimin adalah mereka yang punya hutang dan tidak sanggup membayarnya. Kalau memang hutangnya karena sesuatu ketaatan kepada Allah, orang ini punya hutang Pak Ustadz karena untuk biaya sekolah anak-anaknya. Orang ini punya hutang karena memang untuk biaya rumah sakit. Jelas ini kelompok yang berhak menerima zakat. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia punya utangnya karena judol? Dia malas kerja malah main judi online. Atau dia punya utang karena utang yang memang untuk kemaksiatan. Para ulama mensyaratkan kalau dia punya keinginan kuat untuk bertobat, maka kita boleh memberikan zakat kita kepadanya dengan sebuah persyaratan. Misalnya ada saudara kita yang punya hutang, terlilit hutang dengan judi online tadi, saya akan bayarkan hutang-hutangmu dengan syarat kamu wajib taubat kepada Allah. Dan mulai hari ini jangan lakukan itu lagi. Kalau dia siap, bahkan kalau perlu hitam di atas putih, saya akan berhenti setelah semua utang saya lunas yang diambil dari dana zakat. Ini diperbolehkan. Kalau memang bapak misalnya punya keluarga, naudzubillah min dzalik, kerabat yang memang punya masalah seperti itu, maka ini boleh diambil dari dana zakat. Nah, untuk lembaga amil, ini karena memang lagi-lagi tadi kita tidak pernah mencari, karena urusan hutang biasanya masalah private. Gak mungkin kita mengumumkan bagi jamaah Masjid Al-Hikmah yang punya hutang belum lunas dan tidak sanggup bayar, silakan ditunggu di masjid dari jam 9 sampai jam 12. Tak perlu. Silakan secara pribadi sampaikan ini masalahnya dan saya tidak sanggup membayarnya. Karena salah satu laporan dari penelitian banyak orang, munculnya fenomena pinjaman-pinjaman online, pinjaman-pinjaman riba, ini karena memang tidak ditemukan lembaga yang bisa menyelesaikan persoalan hutang. Kadang-kadang pinjam ke lembaga yang resmi, ke DKM masjid misalnya, kita akan dipingpong, silakan ke sana aja menghadap ke ketua DKM. Sudah ke ketua DKM, ngomong dulu sama bendaharanya. Dari bendaharanya silakan ngomong lagi sama ketua yayasannya. Sementara yang dibutuhkan mendesak. Maka disinilah zakat punya solusi dalam asnaf al-ghorimin. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang saya hormati, wa fi sabilillah. Kalau dilihat dari pandangan para ulama, yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah al-mujahiduna wal guzzat fi sabilillah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud fi sabilillah adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Dana zakat digunakan untuk dana perang fi sabilillah boleh, karena memang itulah yang diharapkan. Tadi sudah saya sebutkan pendapat dari Imam Ruyani saja yang mengatakan bahwa fi sabilillah ini adalah kelompok yang paling umum. Walaupun kalaupun kita menggunakan pendapat dari di luar 4 madhab ini, alangkah baiknya adalah dilihat dari
sisi kepentingan dan prioritas. Sebab yang lebih penting adalah kita mulai dari 8 asnaf lebih dulu, lebih kepada 2 kelompok di awal. Sedangkan yang terakhir wabnis sabil wa huwal musafir au yuridu as-safar fi ta'atin ghairi maksiyatin. Yang ke-8 adalah ibnus sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Ini pun amil harus paham betul, jangan sampai salah memberikan. Terkadang ini dibuat celah orang untuk penipuan. Datang ke lembaga atau ke panitia, Pak Haji, Pak Ustadz, mohon maaf, saya mau pulang kampung, nggak punya ongkos, jadi saya minta ongkos dari uang zakat. Nanti di masjid yang ini minta lagi, di masjid yang sebelah lagi, saya mau berangkat pulang kampung, tapi nggak punya ongkos. Saya pernah menemui kasus ini, Pak. Datang ke pesantren, Pak Ustadz, saya minta zakatnya, saya mau pulang kampung ke sebuah wilayah di Jawa Tengah. Tahu-tahu saya kasih lengkap, dapat 1 minggu kemudian datang lagi, kok masih di sini? Katanya mau pulang kampung, nggak ke sini lagi. Udah pulang kampung Pak Ustadz, tapi ke sini lagi. Ini kan ironi, Pak. Karena saya bilang kalau memang nggak punya ongkos, ngapain ke sini lagi? Ya pengen silaturahim aja Pak Ustadz. Ini kan pemahaman yang salah. Ingin bersilaturahim tapi malah menyusahkan orang lain. Padahal Islam sangat mencela orang yang minta-minta zakat. Islam sangat mencela orang-orang yang minta sedekah. Dan ini ironi yang juga kita lihat dalam realita umat Islam hari ini. Bagaimana banyak orang yang berkeliling kemana-mana minta sedekah yang kita sendiri nggak pernah tahu. Maka bagi kita hari ini, kalau memang kita tahu lembaganya, kita tahu penggunaannya, maka berikan. Tapi kalau nggak jelas, apalagi misalnya kita tak, ini kok orang setiap hari kerjaannya minta buat katanya dana ini, maka lebih baik tidak diberikan. Alasannya jangan sampai kita membantu sebuah praktek yang salah dalam syariat. Bukankah Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Fariidatan minallah, semua ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diatur dalam Al-Qur'an, hanya mereka yang berhak menerimanya. Bapak Ibu soimin dan soimat rahimakumullah, mudah-mudahan satu ayat yang kita bahas pagi hari ini kembali menegaskan untuk kita memberikan zakat kita kepada mereka yang berhak menerimanya. Silahkan saja kalaupun mau diberikan kepada amil atau panitia sebagai orang yang diberi amanah, atau langsung diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, keduanya tidak menjadi masalah. Tapi lagi-lagi lihat sisi maslahatnya. Apakah lebih maslahat kalau saya titipkan kepada panitia, ataukah lebih maslahat kalau saya berikan secara langsung? Ini merupakan pilihan dari muzaki. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin banyak hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Maka Ustaz sudah menjelaskan tentang guru SD yang atau guru SMP yang gajinya di bawah UMR, ya. Apakah itu bisa masuk ke dalam? Baik. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya katakan tadi bahwa fi sabilillah menurut pendapat mayoritas ulama fikih ini hanya bagi mereka yang ikut berperang di jalan Allah,
yaitu perang dalam pengertian hakiki, bukan berperang dalam pengertian majazi. Karena orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berjuang mencari nafkah, itu pun sama mujahid fisabilillah, tetapi mujahid dalam pengertian yang tidak hakiki. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi misalnya guru yang penghasilannya jauh dari kata cukup? Saya lebih setuju kalau guru-guru yang seperti ini dimasukkan bukan dalam asnaf fisabilillah, tapi dimasukkan dalam asnaf fakir miskin. Sebenarnya kalau seandainya dimasukkan kepada fisabilillah, maka tidak boleh ada kategori penghasilannya berapa. Siapapun guru, siapapun ustadz yang mengajarkan ilmu agama, kalau itu dianggap fisabilillah, maka dia boleh menerima zakat. Tentu hal yang akan menjadikan ketimpangan dan ketidakadilan. Misalnya ada ustadz yang ngajarnya saja pakai mobil, kemudian pakaiannya mewah, penghasilan mungkin per bulan lebih dari seorang manajer. Karena dia masuk fisabilillah, ya udah saya zakatnya sama ustadz aja ya. Jadi kalau nanti tadi ustadz yang mengajar di TK, yang mengajar di MI, dimasukkan fisabilillah, berarti karena ngajarnya kan, karena berjuang di jalan Allah. Berarti semua kiai, semua ustadz, semua da'i boleh menerima zakat. Apakah kita sepakat? Kalau seandainya seorang pendai yang memang sudah sering warawiri di televisi, zakatnya buat saya aja, saya kan berhak. Kenapa? Saya fisabilillah. Tentu ini akan kehilangan makna asli dari zakat. Oleh karena itu, kalaupun ada ustadz tadi yang akan diberikan, itu lebih afdol dimasukkan ke dalam kategori miskin. Sehingga kita ketika memberikan kepada guru, marbot, karyawan, kita bisa melihat kalau memang kebutuhan dasarnya dari gaji yang ia terima jauh dari kata cukup, mereka berhak menerima zakat. Contoh hari ini misalnya dana Basnas itu diberikan kepada marbot. Ya marbot itu gajinya jauh dari kata cukup. Imam-imam di masjid atau musola yang memang tidak dibayar, ini juga layak untuk diberikan zakat. Petugas-petugas kebersihan, hansip, itu sebenarnya nggak masuk kepada fisabilillah, mereka masuk al-masakin. Karena penghasilan mereka tidak cukup. Kita bisa melihat dulu banyak ulama-ulama kita mengatakan guru atau ustadz-ustadz yang mengajar, guru lekaran lah istilahnya hari ini, itu kan berhak dulu diberikan zakat, Pak. Saya sejak kecil dulu diajarkan orang tua saya, kalau zakat kita sama guru kamu aja. Kenapa? Karena guru di saat itu kita nggak bayaran. Kita itu ngaji cuma diumumkan sama guru kita, sama ustadz-ustadz kita, anak-anak tolong ada uang minyaknya. Uang minyak cuma 50 rupiah, yang mungkin hari ini sekitar ya 50 ribuan lah. Yang kalau dikumpulkan semua yang ngaji, Masya Allah, dari 100 orang yang ngaji itu anak-anak, yang bayaran mungkin cuma 20 orang. Sementara dia sawah nggak punya. Bahkan di beberapa kampung Bapak Ibu bisa lihat, mereka hanya punya penghasilan kalau musim panen. Silahkan kita jalan-jalan di daerah Subang, Cirebon, Banten, Pandeglang, Rangkas Bitung. Itu mereka cuma dikasih uang kalau ada musim panen, Pak. Lah yang ini bukan lagi masuk fisabilillah, minal masakin, orang-orang miskin. Tetapi kalau semua masuk fisabilillah, ustadz yang kalau sekarang saya lihat bagaimana mungkin masuk fisabilillah. Misalnya ustadznya dibayar mahal, apalagi naudzubillah min dzalik, ceramahnya pakai tarif. Kalau boleh ngundang saya kalau sekian-sekian, ini bagaimana mungkin masuk dalam kategori fisabilillah? Karenanya saya lebih sepakat dengan Bapak Haji penanya tadi bahwa ustadz atau guru yang mengajar, lihat kondisinya. Saya yakin kalau cuma ngajar di pesantren, ngajar di TK, TPA, mereka masuk dalam asnaf zakat, Pak. Saya ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kota Bekasi.
Saya udah survei gaji guru pesantren di seluruh kota Bekasi yang ada 82 pesantren, Pak. Itu per bulan cuma paling tinggi di daerah Bekasi Timur. Per bulan cuma 2.500.000. Sementara rata-rata di seluruh pesantren di wilayah kota Bekasi itu paling besar hanya 1 juta rupiah. Itu kalau belum punya istri, Pak. Dan kalau punya istri, anaknya 3, mertuanya ikut di rumah juga, keponakannya ikut di rumahnya juga. Saya kadang suka tanya, dari mana sisanya? Dengan luar biasa mereka mengatakan, kita punya Allah yang maha kaya. Ini dari mana logikanya, Pak? Saya ngalami itu sendiri. Maka saya katakan tadi bahwa lebih baik guru-guru yang ada tadi tidak dimasukkan fisabilillah, tapi dimasukkan saja miskin. Walaupun tadi saya katakan untuk menjaga muruah dan kehormatannya, jangan ditulis yaitu guru-guru miskin, kasihin aja. Tidak. Karena mereka tetap orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Saya mau tanya, untuk zakat itu kewajibannya sifatnya individual atau kolektif? Ya. Contohnya misalnya suami istri. Suami punya penghasilan, Oh ya. suami punya simpanan, istri punya simpanan. Dua-duanya mencapai nisab. Ya. Nah, apakah kemudian zakat atas simpanan istri itu menjadi kewajiban suami atau tetap wajib istrinya Oh, baik. mengeluarkan zakatnya? Baik. Yang kedua menjadi perusahaan, Ya. perniagaan. Itu perusahaan misalnya punya pegang sahamnya lebih dari 1 orang. Ya. Perniagaan, ada saham 30%, ada saham 70%. Nah itu zakat perniagaannya seperti apa? Baik. Soimi dan soimat rahimakumullah, kewajiban zakat mal adalah kewajiban zakat individu. Sementara zakat fitrah kolektif. Kalau seseorang suami punya penghasilan, maka kalaupun istrinya punya penghasilan, tetap yang wajib membayar zakat adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Walaupun bisa jadi anak kita sudah kerja. Anak saya bintang iklan, Pak Ustadz, gajinya udah lumayan. Tapi dia nggak usah ngeluarin zakat karena saya sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya yang punya kewajiban membayar zakat fitrahnya. Tapi kalau zakat mal tidak. Suami punya penghasilan, dihitung nisab dan haulnya. Istri punya penghasilan, dihitung nisab dan haulnya. Anak kita ternyata juga punya penghasilan, dihitung nisab dan haulnya. Jadi kalau itu zakat penghasilan, kewajiban secara individu. Sementara zakat mal, zakat fitrah, zakat kolektif yang diwajibkan kepada orang yang punya kewajiban memberikan nafkah. Termasuk misal keponakan yang ada tinggal di rumah kita, mertua yang tinggal di rumah kita, bahkan mungkin anak angkat yang tinggal di rumah kita. Semuanya kewajiban dari kepala rumah tangga. Yang kedua, kalau itu zakat perniagaan, kalau memang perusahaan punya penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka otomatis perusahaan itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana dengan karyawannya sebagai pekerja sekaligus pemegang saham? Kalau apa yang ia terima juga mencapai nisab dan haul, maka dia pun wajib mengeluarkan zakatnya. Contoh sama dengan sebuah korporasi atau punya perusahaan, bahkan dari perusahaannya wajib bayar zakat. Tapi saya kan karyawannya, Pak Ustadz, bayar zakat lagi apa enggak? Kan perusahaan saya udah bayar zakat. Kalau memang apa yang Anda terima sudah mencapai nisab dan haul, maka otomatis dia pun punya kewajiban membayar zakatnya secara pribadi. Tentu tidak semuanya, karyawan kawan yang biasa yang mungkin penghasilannya tidak mencapai nisab, ya sudah tidak punya kewajiban. Karena lagi-lagi zakat mal itu hanya dibebankan kepada mereka yang penghasilannya sudah mencapai nisab dan haul, yang nisabnya dihitung senilai 87
gram emas. Ini yang jadi perdebatan, emasnya 24 karat atau bukan katanya. Hari ini lagi sedang ribut. Kalau saya berpikir kalaupun mau dihitung emas yang murah sekalipun, paling tidak kalaupun belum sampai ukuran nisab, 2,5% yang kita keluarkan insya Allah bagian dari infak sodakoh kita. Saya belum wajib zakat Pak Ustadz. Kalau penghasilan saya dihitung emas boro-boro 85 gram dengan harga sekarang, kalau harga sekarang kan gila-gilaan per gramnya, berarti belum wajib zakat saya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, malah keluarkan sih 2,5%. Toh kalaupun bukan wajib, bagian dari sedekah kita. Karena jumlah 2,5% dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita jelas sangat-sangat kecil. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Insya Allah kita bisa mengeluarkan zakat kita, minimal zakat fitrah kita, dan tentu zakat fitrah ini kalau memang diperlukan boleh dikeluarkan sebelum hari raya. Ini banyak orang salah memahami, kesannya ini hanya boleh dikeluarkan nanti sebelum hari raya. Sementara orang miskin nggak mungkin nungguin makan nanti hari raya, Pak. Mohon maaf, itu ada tetangga kita yang miskin nggak makan katanya ini. Waduh, nanti ini baru dibagikan pas hari raya. Ini serba salah jadinya. Padahal boleh kita keluarkan zakat kita jauh sebelum hari raya Idul Fitri. Yang penting zakat kita itu dikeluarkan selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.